memajukan pertanian organik untuk dalam konteks dengan teknologi digital. Jadi kita tahu bersama bahwa saat ini dunia kita atau dunia pertanian kita, terutama juga termasuk saya kira pertanian organik, sangat banyak didukung oleh teknologi digital yang menguasai termasuk perdagangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira Pak Yasid dari BKP sudah masuk ya. Ini saya melihat ada halo, selamat siang Pak Yasid dari Pak Kapus. Sudah masuk di ruangan. Cuman belum terkoneksi sepertinya ya. Masih Pak Kapus, Pak Yasid mungkin lagi prepare. Jadi kita lanjutkan bahwa hari ini kita akan sama-sama ngobrol santai tentang pertanian organik terkait dengan aksi nyata kita dalam memajukan pertanian di Indonesia terkait dengan teknologi digital. Pada hari ini kita ditemani oleh 3 orang narasumber utama. Yang pertama Pak Yasid Taufik dari Badan Ketahanan Pangan, lalu yang kedua ada Ibu Bibong dari Aliansi Organik Indonesia. Selamat siang Bu Bibong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian yang bisa dihidupkan mic-nya Bu Bibong, kayaknya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bibong dari Aliansi Organik Indonesia. Jadi yang ketiga itu Pak Zulfadli dari Pasar Organik ID. Selamat siang Pak Zul. Selamat siang Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya buat para hadirin. Terima kasih sudah datang. Oke, baik, terima kasih Pak Zul. Ya, saya kira kita sudah terhubung juga dengan Pak Kapus, Pak Yasid Taufik dari Badan Ketahanan Pangan ya. Assalamualaikum Pak Yasid, selamat siang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Yasid. Jadi kawan-kawan semua, sahabat, kerabat pertanian organik semuanya yang hadir pada hari ini, kita di ruangan ini ada 21 orang dan hari ini kita coba manfaatkan waktu kita yang singkat ini untuk ngobrol santai, tetapi kita dapat poin-poin pentingnya. Kira-kira begitu. Jadi untuk di awal saya kira kita mulai perkenalan dulu. Jadi mungkin kita mulai dari Pak Yasid dulu. Jadi Pak Yasid lagi siap-siap kayaknya. Mungkin kita bisa tampilkan ini profil yang kami dapat Pak Yasid ya. Ini profil yang kami dapat Pak Yasid Taufik. Kayaknya satunya dari UGM, S2-nya dari IPB ya. Jadi koleganya Bu Bibong juga ini dari IPB juga sepertinya. Oke, Kepala Pusat Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Oke. Kemudian ini Pak, ini foto di mana ini Pak Yasid? Saya dapat di Google searching ini. Ini benar Pak Yasid atau bukan ini? Oh iya betul. Di zaman dulu itu. Tahun berapa itu Pak? Ada Waktu WTO-nya ke Pak? WTO, kebetulan kita dituntut oleh Amerika itu, masuk New Zealand dan Australia terkait dengan kebijakan kita untuk mengatur importasi produk hortikultura. Iya. Jadi Pak Yasid, oke. Ya berikut ini, kalau yang ini di mana ini Pak? Oh ini kayaknya di Dublin kalau nggak salah ini ya, di Dublin ini pas lagi pameran ini kopi kalau nggak salah ini. Oke. Ini kalau ini di mana ini Pak? Oh ini di Cina ya. Kok dapat semua nih. Karena kita ingin tahu perjalanan narasumber kita ini sampai di mana saja. Jadi kita karena dari perjalanan itu kan tergambar sebenarnya banyak hal. Kalau ini di mana Pak?
Ya, ini di Dublin juga nih sama pelaku usaha kopi. Nah, kalau yang ini Wah, ini di mana ya? Lupa. Di mana? Oh, di Cina kayaknya nih. Cina ya, Cina, ya. produknya. Ini ya fresh product ini. Pameran kita di Nah, kalau yang ini, oh ya di sini kayaknya nih. nah ini Oh yang di Cina ini ya. Oke. Ya, jadi saya kira begitu perkenalan kita tentang Pak Yasid Taufik. Jadi untuk detailnya nanti bisa japri ke Pak Yasid ya soal detail. Jadi dari foto-foto tadi kita bisa melihat sebenarnya experience, pengalaman dan hal yang telah dilakukan oleh Pak Yasid itu sudah cukup banyak sampai ke luar negeri terkait dengan pertanian di Indonesia. Berikut saya kira kita perkenalan ke Bu Bibong dulu. Kalau Bu Bibong kita cuma dapat beberapa foto di Google Search. Nah, kalau ini apa ini Bu Bibong? Ini sudah belum tampil. Sudah tampil. Ya, tampil, ya. Buku yang saya tulis pada tahun 2011 kebetulan disupport juga sama AOI. Isinya itu adalah pengalaman saya pada saat saya menjadi konsumen di konsumen organik. Jadi isinya ada beberapa tips. Kayak kebetulan saya sudah mulai menjadi konsumen organik sejak tahun 97. Oke. Sudah cukup lama sekali. Ini masih ada ini Bu ya? Ya. Oke, baik. Foto berikut ada Pak? Tidak ada ya? Oke, saya kira foto-foto yang lain nanti saja mungkin kita cari di Google Sheet atau teman-teman punya banyak foto. Kemudian yang ketiga narasumber kita Pak Zul. Saya sudah melacak ke Google Search. Ternyata karena Pak Zul ini adalah ahli IT, jadi dia sulit dilacak. Mungkin langsung aja Pak Zul, perkenalan singkat. Ya, selamat siang Bapak-Bapak semua, Pak Yasid, terima kasih sudah datang, Bu Bibong juga terima kasih sudah datang. Ya, saya kebetulan hari ini mewakili dari pasarorganik.id sebagai salah satu co-foundernya. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Rasdi, latar belakang saya memang kebanyakan IT, jadi bukan pertanian organik. Jadi saya bantu teman-teman yang aktivis di pertanian organik untuk mewujudkan beberapa impian di masyarakat pertanian organik di Indonesia. Kira-kira sekilas seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zul. Jadi Pak Zul ini alumni dari UGM dan UI. Kira-kira begitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian kita mulai aja ngobrol santai kita. Jadi Pak Yasid, Pak Kapus, Bu Bibong. Jadi obrolan kita memang lebih santai kali ini. Jadi prosesnya saya kira mungkin di awal narasumber utama akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan tema apapun itu yang saya kira dengan pengalaman yang dimiliki ada sekian banyak poin yang bisa disampaikan 2-5 menit atau berapa menit, lalu setelah itu kita akan langsung interaksi aja ngobrol, bisa antara narasumber, bisa juga peserta yang hadir di ruangan ini langsung bertanya, resen dan seterusnya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai saja, mungkin kita mulai dari Pak Yasid ya. Silakan Pak Yasid, mungkin ada yang mau disampaikan terkait poin penting tema kita hari ini. Jadi aksi nyata kita memajukan pertanian organik dalam konteks teknologi digital. Silakan Pak Yasid. Pasar organik ya Pak? Ya. .id yang telah mengundang kami untuk ngobrol santai terkait dengan masalah organik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pemerintah memiliki misi yaitu bagaimana meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Itu misi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pak Presiden waktu awal itu. Jadi bagaimana kita memiliki ketahanan ekonomi yang pertumbuhannya berkualitas. Dari sisi pertanian tentunya bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pangan untuk masyarakat itu. Oleh karena itu kemudian dirumuskan di Bappenas itu berbicara organik kemudian.
kita memiliki target-target terkait dengan produk atau pertanian organik yang akan dipasarkan. 2019 baseline kita hanya 2% share market organik. Dan target kita 2024 itu 20% target pangsa pasar organik, produk organik kita untuk domestik kan itu. Oleh karena itu, sejalan dengan target-target itu memang di Kementerian Pertanian sudah dibentuk yang namanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Organik sesuai dengan Permentan 64 2013 tentang sistem pertanian organik. Ada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Organik. Di sana waktu itu yang menjadi ketuanya Direktur Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian. Namun dengan perubahan-perubahan organisasi, maka kemudian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Organik, ya Otoritas Kompeten Pangan Produk Organik itu diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan itu. Nah, dalam kaitannya dengan organik itu maka kita membentuk atau bermitra dengan yang namanya LSO, Lembaga Sertifikasi Organik. LSO ini tentunya secara legal diakreditasi oleh KAN, tetapi didaftarkan kepada Kementerian Pertanian khususnya Otoritas Kompeten Produk Organik atau Pertanian Organik ini. Jadi pengawasan dan pembinaan LSO juga dilakukan Otoritas Kompeten Pertanian Organik ini. Lanjut Pak Ato. Itu terkait dengan regulasi yang ada. Selanjutnya tugas dari Otoritas Kompeten Pertanian Organik itu adalah memiliki tugas yaitu pengembangan program sistem pertanian organik, kemudian pembinaan dan pengawasan sistem pertanian organik, kemudian kita menyusun skema sertifikasi sebagai acuan bagi pembentukan LSO. Yang ketiga, pengawasan dalam penerapan regulasi untuk pelaku usaha pertanian organik, serta yang terakhir itu kita berkoordinasi dengan KAN untuk pengawasan LSO. Apakah lembaga sertifikasi organik itu memiliki kredibilitas sebagai lembaga sertifikasi organik itu. Jadi terkait dengan langkah-langkah atau program yang ada di Kementerian Pertanian terkait dengan bagaimana meningkatkan target-target share market dari produk organik ini terlihat pada roadmap kita mulai dari 2019 sampai 2024 itu, yaitu dengan penguatan kelembagaan otoritas kompeten produk organik, promosi organik, review dan revisi terhadap regulasi SNI Permentan, kemudian penyusunan pedoman pengawasan organik dan sebagainya, sampai kemudian saat ini kita di 2021 ini kita mengharmonisasi ke organik kita dengan ASEAN. Bahkan kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana kita menyusun mutual recognition agreement. Jadi pengakuan antar sesama ASEAN itu untuk memiliki satu acuan organik gitu. Sehingga kalau kita sudah sepakati, maka antar negara ASEAN tidak kalau kita sepakati antar negara ASEAN itu tidak ada hambatan-hambatan keluar masuknya produk organik kita. Kalau kita sudah sepakat terkait dengan MRA terkait dengan produk organik itu. Jadi langkah-langkah untuk menuju kepada globalisasi organik dan penguatan produk organik di tingkat domestik maupun ASEAN secara intensif kita lakukan. Itu mungkin sekedar dari apa yang kami lakukan untuk membahas atau ngobrol sore mengenai produk organik atau produk pertanian organik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasin. Waalaikumsalam. Boleh nanya langsung kalau khusus terkait teknologi digital, kira-kira
ada hal yang dilakukan kira-kira terkait dengan misalnya teknologi digital untuk pertanian organik misalnya. Kalau yang umum kan saya tahu ada ada satu aplikasi sistem tanam terpadu kalau nggak salah yang dikeluarkan oleh Kemtan. Kalau yang di khusus organik belum ada yang terkait teknologi digital, Pak ya. Gini, kalau terkait dengan informasi database mengenai organik produk organik maupun operator organik ya. Ya. Kita memiliki website http keamananpangan.bkp dan pertanian .go.id/okpo kan itu. Oke. Ini kita memiliki terkait dengan LSO, kemudian operator yang sudah disertifikasi organik, data sertifikasi organik, kemudian standar acuan, serta informasi produk luar maupun produk dalam yang ada yang sudah memenuhi standar organik. Jadi kaitannya dengan digital itu terkait dengan sistem informasi saja. Okay. LSO apa saja itu yang ada di Indonesia, artinya lembaga sertifikasi organik, lembaga sertifikasi organik yang sudah disertifikasi. Kemudian operatornya atau pelaku usaha siapa saja, di mana, berapa luas yang sudah diorganikan, termasuk produknya. Ya, itu. Kemudian berapa luas dan sebagainya itu kita itu ada. Jadi terkait dengan list LSO, regulasi, database, kemudian nama terkait dengan database produk organik, nama operator, alamat tempat produksi, luas areal, jumlah petaninya, nomor sertifikat dan sebagainya. Oke, lengkap di situ, Pak ya? Iya. Oke, baik. Kita ada. Baik, makasih Pak Yasid. Kita melangkah dulu ke Bu Bibong. Silakan Bu Bibong, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih teman-teman dari Pasar Organik yang sudah mengundang kami dari Aliansi Organik Indonesia. Pada sore hari ini, pada siang hari ini menjelang sore, saya tidak menyajikan PowerPoint ya, tetapi kita akan lebih banyak berdiskusi. Nah, kira-kira banyak hal yang memang sudah dilakukan AOI, tetapi kalau sesuai dengan tema hari ini mengenai integrasi pertanian organik secara digital, mungkin kami dari AOI belum banyak melakukan. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kapus, Bapak Yasid, tadi dikatakan bahwa masalah database. Nah, AOI pun juga sudah melakukan database mulai sejak tahun 2011 sampai tahun 2019. Kita menerbitkan standar pertanian, statistik pertanian organik Indonesia atau dikenal dengan SPOI. Yang isinya selain juga mengenai database dari keanggotaan, juga isinya juga mengenai perkembangan pasar organik di Indonesia serta posisi Indonesia tentunya di pasar internasional. Nah, kalau mengingat masalah tentang digital ya, saya kembali lagi karena saya sudah cukup lama, alhamdulillah saya bersyukur bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, jadi seusia anak saya yang pertama, saya sudah banting setir ke organik. Pada waktu itu saya pertama kali ya belanja di tempatnya Pastor Agato. Makanya dari situ saya bisa menulis buku tentang organik yang waktu itu pada awal-awal kita masih punya programnya dari Dektan ya, Go Organic kalau nggak salah tahun 2010 ya. Kalau tidak salah, udah lama sekali itu. Nah, ini perkembangannya kalau saya melihat, saya sebagai konsumen, untuk era digital itu berkembangnya pada masa pandemi ini sangat pesat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yasid bahwa tadi di rencana pengembangan dari Bappenas, RPJM-nya kita dari 2% pada tahun dan target pada tahun 2024 adalah untuk pasar lokalnya 20%. Tentunya ini satu hal yang mengembirakan buat kita sebagai konsumen, juga tentunya buat sahabat-sahabat
petani juga sebagai produsen bahwa kita punya target 10 kali lipat untuk lebih berkembang. Nah, untuk di era digital ini, pengalaman saya itu memang kami sebagai konsumen lebih dimudahkan untuk mencari produk-produk yang ada melalui web, melalui WA group, dan lain sebagainya. Hanya kendalanya adalah tentunya masalah harga. Satu. Kedua, masalah kuantitas. Ketiga adalah masalah kualitas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Yasid Pak Kapus, masalah sertifikasi. Ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai konsumen tidak mengetahui barang yang kita beli apakah benar-benar organik atau organik-organikan. Tentunya harganya pun bisa dikatakan tidak murah ya. Tentunya agak bersaing sempurna dengan produk yang memang kualitas prime untuk produk-produk konvensional. Jadi kayak seperti misalnya untuk 200 gram wortel rata-rata segar ya, di pasar online itu harganya sekitar 15 sampai 20.000. Jadi bisa dibayangkan sekitar 30.000 per kilogram ya, sedangkan di pasar konvensional tapi bukan di kelas pasar ya, tentunya di toko atau level supermarket untuk produk premium wortel yang bukan organik itu bisa mencapai sekitar 20. Jadi kalau saya pikir antara 20 dengan 30 itu tidak terlalu berbeda jauh antara yang konvensional dan yang organik. Hanya kesulitan kalau kami sempat melakukan, karena kebetulan saya juga saya dari rumah organik, kami melakukan banyak penelitian tentang konsumen. Jadi sebenarnya kami juga membantu untuk mengisi bagian dari SPOI yang diterbitkan AOI, terutama yang berhubungan dengan konsumen adalah kami yang mencoba menganalisa. Jadi kesulitan dari teman-teman satu, harganya terlalu jomplang antara yang organik kita bisa temukan di pasar dan organik yang kita temui di pasar digital. Kalau di teman-teman kita misalnya belanja di Bogor, ada teman-teman petani lestari, saya harus menyebutkan merek, nggak apa-apa ya Mas Rasli ya. Hanya membandingkan. Jadi mereka mempunyai pasar yang memang dibuka seminggu 2 kali. Itu ada beberapa produk yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan harga produk konvensional. Jadi hanya sekitar 25% di atas harga produk konvensional. Dan itu sangat menolong untuk kita sebagai konsumen organik, bahwa kita bisa mendapatkan harga produk organik dengan harga yang layak. Layaknya bukan buat kita sebagai konsumen, tetapi tentunya juga layak untuk petaninya sendiri, karena itulah bentuk pembelaannya kita. Dibandingkan kalau kita mendapatkan produk dari digital, saya sudah mencoba di beberapa marketplace, itu kadang-kadang barang yang sampai di rumah udah beda lagi kualitasnya. Sementara kalau kita ingin mengembalikan atau meretur barang tersebut, ongkos kirim harus ditanggung kita. Nah, ongkos kirim itu yang sebenarnya akhirnya menjadi beban. Ngapain saya kembaliin lagi? Karena ongkos kirimnya aja harganya udah lumayan ya. Sedangkan produknya tidak sesuai dengan gambar apa yang kita dapatkan. Untuk produk lokal. Mungkin satu lagi yang peluang yang kita bisa lihat dari pasar era digital ini adalah produk-produk olahan yang lebih awet. Nah, untuk produk-produk olahan lebih awet, mungkin mohon informasinya juga Pak Yasid, bisa dibantu bahwa produk-produk impor itu sudah masuk di pasar. Jadi ini mungkin saya sebagai warga negara Indonesia, dan saya juga sebagai saya sendiri juga petani, kita nggak bisa bersaing dengan produk impor organik yang certified masuk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kalau kita sebagai petani harus memproduksi dengan kualitas yang baik. Nah, itu sekarang sudah mulai banyak. Saya juga tidak tahu, mungkin Pak Kapus bisa memberikan informasi pembelajaran juga buat kita bahwa produk yang seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk di pasar kita, sehingga akhirnya tidak menghantam untuk produk-produk lokal organik itu sendiri. Atau kalau menurut pengalaman Bu Bibong, ya, produk organik lokal
dibanding dengan produk organik impor yang ada di pasar online kita atau marketplace, banyakkan mana? Lokal. Lokal lebih banyak ya? Lokal. Tapi tergantung, sebenarnya kita punya apa? Segar, olahan sederhana otomatis kalau bahan seperti kacang-kacangan, beras dan lain sebagainya tentu banyak lokal ya. Tetapi untuk yang niche seperti herbal, kosmetika, sabun, kemudian juga ada beberapa produk yang memang untuk penunjang kesehatan seperti yang perlu dengan kualitas nutrisinya yang tinggi dan lain sebagainya sudah menggunakan teknologi yang lebih maju, itu juga sebenarnya sudah mulai terasa di masa pandemi ini. Dan kayaknya lokal kita nggak bisa bersaing sempurna dengan mereka. Oke. Bu Bibong sendiri sebenarnya sudah menggunakan apa? Market online, pasar online atau di marketplace? Sudah. Pemasaran. Sudah. Saya sudah coba di beberapa sampai saat ini karena kita ada keterbatasan untuk pergerakan ya. Saya menggunakan pasar online, tapi kita keberatan dengan biaya kirim. Karena kalau kita sedikit, akhirnya biaya kirim bisa sekitar jatuhnya 30% dari belanja kita. Kalau belanja kita lebih dari setengah juta baru itu oke. Tapi kalau kurang dari sekali kirim kurang dari setengah juta itu nggak oke banget. Oke, jadi ada persoalan-persoalan di wilayah itu ya. Ya. Oke. Masih ada tambahan, Bu Bibong? Kira-kira itu saja. Oh, yang terakhir mungkin gini. Untuk produk lokal kita, terutama yang di online itu adalah masalah kualitas sama kuantiti. Jadi kadang-kadang misalnya dikatakan di situ ada 6 pack kacang hijau organik lokal ya, yang tentunya produsennya kalau saya kebetulan karena saya sudah lama, jadi saya bisa tahu oh ini produknya si A, si B, si C. Itu kita akan belanja, ternyata produknya udah habis. Kan nggak mungkin ya, mereka pasang di marketplace cuma punya produk cuma 6. Nah, gimana kita konsumen sangat terbatas. Terus kadang juga pada saat kita memesan, terutama produk segar, totalnya barangnya udah nggak ada, sedangkan pembayaran sudah kita lakukan, akhirnya dikembalikan. Sedangkan kita sebagai konsumen, uangnya dikembalikan maksudku. Sedangkan kita konsumen udah berhitung dong persentase dari biaya ongkos sama yang tadi saya bilang kita belanjanya kurang dari setengah juta, ongkos kirimnya di atas Rp60.000 ya nggak worth it kan jadinya. Oke, baik. Kira seperti itu. Oke, thank you. Oke, makasih Bu Bibong. Jadi saya kira kita langsung beralih ke Pak Zul. Saya kira tadi Bu Bibong banyak menyinggung soal market online, mungkin juga ada banyak orang yang masih bingung apa market online, apa marketplace, apa mungkin sekarang ada yang pakai istilah e-commerce dan seterusnya. Mungkin Pak Zul dari pasar organik ini bisa banyak memberikan informasi ke kita. Silakan Pak Zul, apa yang mau disampaikan? Silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Rasti atas kesempatannya. Saya juga sangat berterima kasih tadi atas pemaparan dari Pak Kapus, Pak Yasti, dan Bu Bibong. Sangat informatif bagi kami. Jadi sedikit perkenalan, kami dari pasarorganik.id ini pada awalnya muncul untuk menjawab beberapa tantangan yang dimiliki dunia pertanian organik. Jadi seperti kita tahu di 10 sampai 5 tahun terakhir, khususnya 5 tahun terakhir itu memang terjadi peningkatan animo masyarakat untuk berbelanja online, mencari produk-produk secara online. Bahkan kita lihat ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sampai tahun terakhir ini. Jadi di 2020 itu sudah sampai nilai transaksinya itu 270 triliun. Nah, itu sangat menarik. Jadi tadi ketika Pak Yasid sempat membicarakan bahwa pangsa pasar organik itu ada 2% sebagai baseline di 2020 dan punya target ke 20% di 2024. Tentunya itu sangat menggembirakan bagi kami semua, sangat menggembirakan bagi pasar organik dan mungkin teman-teman lain juga bergerak di bidang digitalisasi pertanian organik. Nah, karena itu menjadi angin segar bagi kita semua, menjadi angin segar dan seperti mendorong semangat kami juga untuk terus berkarya di bidang tersebut. Nah, kita juga dapat informasi dari katadata.id bahwa untuk pelaku pertanian organik seperti petani yang bergabung dengan digital untuk memasarkan produknya, itu dia pendapatannya sampai meningkat 10 kali lipat. Jadi itu benar-benar sebuah berita optimis, apalagi
pemerintah sudah menetapkan target 20% di 2024. Tentunya kita sangat gembira sekali dan berharap nanti juga pemerintah mensupport usaha-usaha yang kami lakukan. Nah, berbeda dengan marketplace yang ada di lain tempat, Pasar Organik.id kebetulan didirikan oleh teman-teman yang memang aktivis di bidang pertanian organik. Jadi mereka itu background-nya kebanyakan bukan bisnis atau apa. Jadi fokus mereka itu bukan kepada jualan saja. Fokusnya lebih kepada membangun ekosistem pertanian organik itu sendiri dan mengintegrasikannya. Jadi kami fokus juga mengedepankan nilai pertanian organik yang berkeadilan. Jadi nanti kita akan jelaskan end-to-end-nya kami itu seperti apa sih. Kami tidak hanya menunggu produk itu datang terus dipasarkan seperti yang layaknya marketplace, tapi kami membangun dari hulu. Jadi kita mencoba turun ke bawah ke petani yang mungkin mau convert dari konvensional ke organik. Contohnya ada beberapa kelompok tani di Malang, kita coba edukasi. Dan setelah itu, jika mereka sudah mendapatkan ilmunya, lalu dibantu rencana bisnisnya seperti apa, dan kemudian dibantu pemasarannya. Dan pada akhirnya adalah mengalir kepada konsumen. Nah, konsumen juga butuh beberapa kebutuhan seperti Bu Bipong tadi sebut. Ada masalah harga di sana, ada masalah kualitas, ada masalah kuantitas. Nah, kami berupaya juga untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut dari sisi konsumen. Misalnya dari sisi kualitas, kami memperkenalkan namanya Organic Traceability Information. Nah, ini untuk yang belum paham organik tentunya akan sangat mudah ditipu lah istilahnya dengan klaim-klaim ini organik, itu organik. Nah, di Pasar Organik.id, meskipun kamu masih baru mulai, kami sangat berfokus kepada organic traceability ini. Jadi untuk setiap produk yang dibeli lewat channel kami itu akan diberikan informasi. Ini diproses secara apa dan di mana, dan jelas terlihat siapa kelompok tani atau petani yang menghasilkan produk tersebut. Jadi ya, untuk melakukan kesimpulan terhadap briefing tadi saya sedikit, Pasar Organik ID hadir untuk menjawab memang permintaan perkembangan yang meningkat di pasar organik dan untuk menjawab perkembangan e-commerce dan untuk juga memfasilitasi para petani, pedagang dan produsen. Jadi sekilas kemanfaatan kami harapkan akan bisa cukup luas. Jadi untuk masyarakat umum itu membantu pengembangan ekonomi masyarakatnya. Bagi konsumen itu terutama yang kami tekankan itu adalah tentang jaminan keorganikan produknya, selain kualitas dan kuantitas serta harga juga. Dan bagi pedagang itu memfasilitasi dalam memperluas jaringan pemasaran dan produsen untuk memberikan penawaran yang lebih banyak untuk menjual produknya. Kami sedikit menanggapi juga tadi dari informasi Pak Yasid, seperti tadi dibilang dari Pak Kapus bilang dari pemerintah sudah melakukan regulasi untuk LSO dan OPO. Nah, posisi kami dari Pasar Organik.id tentunya akan dengan senang hati kami menyelaraskan dengan regulasi apapun nanti yang ditetapkan pemerintah. Kami akan mematuhi regulasi tersebut serta menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung roadmap pertanian organik. Nah, tadi sempat ada roadmap yang saya catat, ada promosi produk nasional internasional, ada harmonisasi, ada penguatan kelembagaan dan pedoman. Tentunya itu akan sangat menjadi referensi bagi kami untuk kedepannya seperti apa sih peran kami Pasar Organik.id ini di bidang pertanian organik Indonesia. Tentunya kami juga sangat mencatat tadi problem-problem yang diutarakan oleh Ibu Bipong terkait harga, kuantitas dan kualitas. Memang faktanya memang seperti itu, Bu Bipong. Kami melakukan simulasi dan penelitian, terutama untuk soal kuantitas, memang agak susah memberikan jaminan keberadaan produk, khususnya produk segar. Karena ini mungkin masih baru di Indonesia dan e-commerce kebanyakan itu memang fokus ke produk olahan seperti produk impor, kosmetika, sabun, herbal, dan untuk produk segar itu masih agak susah dihandle sesuai keinginan konsumen. Kira-kira dari saya seperti itu catatannya. Nanti kita lanjut diskusinya untuk integrasi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yasid, Bu Bipong juga sudah memberikan informasi yang sangat berguna bagi kami. Saya kembalikan ke Pak Rasdi. Oke, baik. Terima kasih Pak Zul. Jadi sekarang kita mulai aja sesi interaksinya. Jadi silakan mungkin dari narasumber, dari teman-teman peserta, ada yang mau bertanya, silakan raise hand dan buka kameranya.
Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Silakan Mas Roni ya, dari Jogja, silakan. Ya, terima kasih Mas Rasdi. Tentu kalau Mas Rasdi bergerak ini ada sesuatu yang baru. Biasanya begitu. Maka karena ada sesuatu yang baru, saya jadi pengen ikut dan bertanya. Ya, ini. Tapi sebelum bertanya, Mas Roni ini, silakan. menarik yang disampaikan oleh 3 narasumber, baik Bu Bibong, kemudian Pak Silbadi, lalu Pak Kapus dari PKKP ya, Pak Yasid Taufik. Pertama, sebetulnya kalau kita sedikit cerita kembali sebelum masifnya gerakan organik dan juga pasar organik yang demikian luas, maka dulu banyak ketika bicara organik itu bicara soal kepercayaan, awalnya kan begitu. Lalu muncullah gerakan konsumen yang pengen melihat langsung produsen, artinya para petani yang memproduksi organik, sehingga yang terjadi pasarnya adalah pasar langsung atau yang disebut kalau Jepang itu TK, tapi kalau di kita dulu banyak konsumen langsung ke lahan petani melihat langsung prosesnya. Namun hal itu kan dirasakan, sedikit cerita, SBTN memang mendampingi petani sejak tahun 90, Bapak dan Ibu, jadi mungkin salah satu yang juga ikut promosi dengan biaya swadaya dan penjaminan independen. Belum ada otoritas kompeten pertanian organik, penjaminannya lebih banyak kepercayaan dan moral. Maka waktu itu kita sering menyampaikan bahwa gerakan organik adalah gerakan moral. Kalau itu organik, tidak organik, dia lakukan organik, berarti dia melanggar moral karena mengingkari dari komitmen. Sehingga ketika kami sebagai pendamping waktu itu menyampaikan bahwa produk yang diproduksi oleh petani di daerah X misalnya, organik, tentu yang organik. Itu semangat kami sebagai pendamping, dan saya tidak tahu julukannya apakah itu masuk, kalau diverifikasi mungkin tidak masuk sebagai LSO karena belum ada waktu itu Pak Yasid. Namun ya saya tidak ini, banyak teman-teman yang seperti kami dari SBN termasuk JKTI mungkin salah satunya, yang mendampingi tanpa ada tanpa ada biaya dari manapun kecuali kami mencari sendiri. Lalu di tengah kesulitan sudah banyak petani yang juga mengikuti gerakan-gerakan ini. Nah, lalu muncullah otoritas kompeten petani organik yang sepertinya baik sih untuk menjamin kepercayaan kepada konsumen dan produsen itu. Namun memang ada banyak syarat yang bagi kami cukup menyulitkan. Bagi petani kecil apalagi, ketika bicara sertifikasi, lalu mereka, wah susah mas prosedurnya seperti itu yang muncul. Maka kemudian ini kan berhenti, lalu banyak petani yang kita berikan akses pada para pembeli baik itu di Jogja, Jakarta dan seterusnya untuk berinteraksi langsung. Nah, pertanyaan kami sebetulnya lebih bagaimana teman-teman yang berkarya dari sejak lama dan ikut mempromosikan, bahkan dulu sempat ditentang, sering berseberangan dengan pemerintah, itu mungkin baik kalau diverifikasi juga jasa-jasa seperti halnya JKTI. Saya tidak tahu nanti masuknya itu sebagai OKU atau sebagai pendamping atau apapun namanya, tapi mereka itu punya komitmen moral yang cukup, karena sejak sebelum ada gerakan organik pemerintah, teman-teman kita semua itu sudah bergerak. Nah, bagaimana ini dilibatkan dalam proses penjaminan itu? Apakah nanti gerakannya penjaminan yang tanda petik secara khusus, atau mungkin kalau teman-teman AOI sekarang itu mengembangkan pamor, tapi di luar pamor juga banyak penjaminan yang dilakukan oleh teman-teman, bahkan di Yogyakarta juga banyak yang tidak masuk dalam pasar mainstream yang terjadi. Nah, oleh sebab itu usulan kami seperti itu, Mas Rasdi, bagaimana memfasilitasi teman-teman yang saya yakin masih punya dedikasi dan komitmen tinggi, hanya belum terwadai. Itu aja, terima kasih Mas Rasdi. Oke, baik Mas Roni dari SBTN Jogja ya. Jadi memang dalam konteks
kita, artinya terutama dalam konteks obrolan kita hari ini, pendekatan kita adalah ekosistem pertanian. Jadi semua yang terlibat di dalam ekosistem pertanian itu sebaiknya bisa kita libatkan. Artinya seperti yang Mas Roni bilang, banyak sekali kawan-kawan kita, banyak sekali orang-orang sebenarnya yang itu turut memberikan kontribusi dalam kemajuan pertanian organik Indonesia. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita integrasikan dalam pengembangan pertanian organik ke depan, terutama dalam konteks teknologi digital. Nah, silakan mungkin mau Pak Yasid atau Pak Zul atau Bu Bibong yang mau tanggapi dulu dari Mas Roni ini soal keterlibatan dari gerakan-gerakan kecil pertanian organik dalam konteks pertanian organik ke depan. Pak Yasid mau? Ya, baik Pak. Baik, ini tadi dari Pak Roni ya, terkait dengan pelaku usaha organik nih. Tadi cukup panjang memang apa yang disampaikan Pak Roni, tetapi pada dasarnya berbicara moral gitu ya. Moral untuk pelaku usaha itu ya harus memiliki kejujuran mungkin ya untuk menghasilkan produk organik gitu kan itu. Nah, tapi lagi-lagi kami singgung sebetulnya pemerintah itu sangat concern mendorong untuk pertanian organik. Ya mulai dari pemerintah secara keseluruhan, presiden sampai Bappenas kita punya target-target, dan pada lingkup Kementerian Pertanian program dan aksi eksekusi di lapangan itu jelas pengawalan untuk produk organik itu. Jadi mulai dari pembentukan LSO atau pemberian akreditasi lembaga sertifikasi organik sampai program-program pengembangan pertanian organik kita ada gitu setiap tahun. Namun tadi kembali kepada masalah insentif ya, insentif masyarakat untuk menghargai produk organik kita. Gitu kan. Satu sisi pasar ini, kita kan bicara ngobrol mengenai pasar nih, pasar produk organik ini. Satu sisi perilaku pasar ini boleh dikatakan kita sudah sering dalam forum ini juga tadi Pak Rudi ya, Pak Romi. Pasar ini cenderung tidak mengapresiasi produk organik kita. Nah, di sisi produsen, kita apakah produsen itu jujur terkait dengan keorganikannya? Lagi-lagi ini memang dua sisi yang harus kita dudukkan. Tetapi lagi-lagi berbicara apalagi di market online, berbicara bisnis gitu, berbicara transaksi, kita harus kembali kepada filosofi dari transaksi itu. Mungkin kalau kita lihat definisi transaksi sebetulnya begitu, produk organik atau produk apapun ditawarkan ke pasar, pada intinya perilaku konsumen itu adalah konsumen itu rela membayar, gitu kan? Ini definisi gitu. Rela membayar atas suatu nilai dari produk yang diputuskan, gitu kan. Nah, ini nih, rela membayar, gitu kan. Nah, kalau berbicara organik, ini kan banyak atribut-atribut nilai. Produk organik itu punya atribut-atribut nilai, walaupun atribut ini tidak secara langsung bisa kelihatan. Ini saya gambarkan produk organik dengan produk non-organik. Apa bedanya? Gitu kan. Karena ini yang akan diputuskan oleh konsumen atau pasar di dalam memutuskan suatu produk pilihannya dengan rela membayar itu tadi. Kalau produk organik dengan produk non-organik itu kesamaannya adalah produk itu sendiri. Kalau kangkung ya pasti kangkung gitu kan, baik organik dengan bukan organik. Penampilannya itu relatif sama itu. Organik dengan bukan produk organik itu ya kangkung yang warnanya hijau dengan yang organik maupun tidak organik itu sama, gitu kan. Nah, perbedaannya yang kemudian ditawarkan oleh produsen organik itu adalah kesehatan. Kalau organik katanya sehat, non organik kurang sehat, gitu kan?
Tapi juga ada atribut yang ditawarkan. Kalau organik itu punya nutrisi yang lebih daripada bukan organik. Yang ketiga, kalau organik itu ramah lingkungan, dan kalau non-organik tidak ramah lingkungan. Yang berikutnya adalah harga. Harga produk organik tidak sama dengan produk non-organik, lebih tinggi. Kemudian label. Label ini tidak sama. Produk organik ada label organik. Kalau non-organik pasti tidak ada label organik. Tetapi tadi ada masalah moral, kadang-kadang non-organik juga dilabelin organik. Gitu. Tetapi lagi-lagi tadi konsumen atau pasar itu filosofinya ada rela membayar atas suatu atribut-atribut nilai dari produk yang diputuskan untuk dibeli, gitu kan. Tadi yang paling dipilih dari suatu atribut itu adalah kesehatan, nutrisi, kemudian mungkin ramah lingkungan, gitu kan. Itu yang dipilih oleh konsumen. Tetapi ini pun tidak langsung bisa diekspresikan oleh produk organik itu sendiri. Tadi, bahwa produk ini sehat, gitu kan. Tidak bisa langsung diekspresikan, begitu makan organik dengan non-organik, ada perbedaan bahwa saya lebih sehat. Tidak bisa kan? Nutrisi juga begitu. Makan kangkung organik dengan bukan organik itu tidak bisa langsung terekspresi bahwa ini nutrisinya lebih tinggi daripada non-organik. Nah, ini yang perlu kemudian ada nilai-nilai atribut ini yang kemudian mewakili. Jadi tadi kesehatan, kemudian nutrisi, ramah lingkungan, ada yang mewakili. Yang kemudian pasar itu meyakini wakil dari ini menyebabkan keputusan konsumen memilih organik. Apa di Indonesia itu? LSO, logo. Nah, ini yang memang perlu kesadaran kita semua. Tidak bisa produsen organik itu tanpa ada keterwakilan dari suatu atribut itu. Jadi kalau hanya ngomong bahwa saya produk organik gitu, kecuali tadi ruang lingkupnya, marketnya itu terbatas. Misalkan untuk membeli produk organik, orang kemudian divisualisasi, datang ke kebunnya bahwa ini organik, itu bisa. Tetapi pada cakupan pasar yang lebih luas, harus ada yang mewakili dari suatu titik atribut itu atau label itu sudah mewakili terhadap nilai-nilai keorganikan itu, yaitu kesehatan, ramah lingkungan, nutrisi dan sebagainya. Itu harus ada yang mewakili itu. Tetapi lagi-lagi ini memang perlu pembenahan. Tadi LSO yang mensertifikasi organik itu memang harus memiliki akreditasi dan dilakukan oleh akreditator yang memang perlu kualifikasi yang memadai, gitu kan? Gitu. Kemudian lembaga LSO memang memiliki kapasitas untuk itu, gitu kan? Tetapi yang berikutnya bahwa LSO ini perlu disosialisasikan bahwa lembaga LSO ini memang kredibel dan memang mewakili atribut-atribut dari value organik itu. Sehingga kalau kita pergi ke pasar ada logo organik dan logo dari lembaga pensertifikasi. Kalau kita sudah meyakini bahwa LSO kita kredibel, maka pasar itu ini memang organik, gitu kan? Itu. Atau ya tadi kalau LSO kredibel, kemudian ada logo LSO maupun logo organik, maka pasar itu akan menerima kemudian memutuskan untuk memilih organik dibandingkan non organik pada segmen itu. Tapi lagi-lagi karena kita membahas mengenai pasar digital, ini sebetulnya penting sekali. Karena keorganikan itu dimulai dari budidaya. Nah, ini penting bagi kelompok-kelompok pejuang organik atau produsen organik harus memang perlu memiliki marketplace sendiri. Beda kalau kita
market offline ya, paling kita berbicara logo, gitu, berbicara label, berbicara kemasan. Tapi kalau digital ini, begitu kita milih produk organik, ini harus disertai karena digital kan lebih lentur untuk memberikan informasi yang lebih luas. Misalkan tadi bahwa kita juga punya yang namanya sistem informasi organik, mulai dari lahan, LSO-nya siapa, lokasinya di mana, berapa luas, gitu kan. Maka pemasaran digital untuk produk organik itu lebih leluasa untuk memberikan informasi terkait value-value atribut itu sendiri. Tadi ramah lingkungan, bahwa dibudidayakan organik, bisa kemudian di digital marketing itu informasinya ada visual, film, bahwa pemupukan memang organik dan sebagainya, lahannya di mana dan sebagainya itu. Sehingga pasar kemudian mempercayai bahwa yang dipilih itu atas searching atau penelusuran itu memang penelusuran untuk memutuskan produk organik itu sendiri. Jadi lagi-lagi tadi, jangan disalahkan pasar bahwa sekarang ini ada pemberian insentif yang sangat tipis antara organik dengan non-organik. Itu pasar itu. Tetapi pasar untuk memberikan insentif yang signifikan memang harus memberikan tawaran-tawaran atribut value dari keorganikan itu sendiri. Nah ini Pak. Kalau secara khusus Pak Yasid, Kementerian Pertanian apakah ada program khusus terkait misalnya memperkuat akses teknologi digital dari kelompok-kelompok tani? Kalau tidak salah di Renstra ada rencana itu Pak ya, klaster petani apa gitu ya? Untuk bisnis. Ya, kita setiap tahun itu mengalokasikan anggaran. Permasalahan kita kan organik ini, kita ketahui bahwa mungkin 60% petani kita kan petani gurem. Ini masalahnya kita itu. Sehingga untuk mensertifikasikan budidayanya secara organik ini bermasalah gitu. Sehingga Bu siapa tadi Bu Bibong, enggak, produk saya organik gitu kan. Tetapi begitu dipasarkan dalam jangkauan pasar yang lebih luas, sulit itu mengekspresikan keorganikannya. Itu sulit. Karena begitu tidak disertifikasi, nggak punya hak untuk melabelkan organik. Sebetulnya. Ini agak berbahaya gitu kan. Gini Bu Bibong, perlu kita pahami bahwa produk PSAT, produk segar asal tanaman, begitu itu dikemas, pertama harus memiliki izin edar. Itu yang namanya nomor pendaftaran. Ini aturan, ini sudah mulai dari PP sampai Permentan. Yang kedua, bahwa apabila produk itu dikemas, harus disertai label. Di dalam PP 169/1999, label itu harus memberikan informasi yang benar dan tidak boleh menyesatkan. Itu. Jadi tadi, begitu dilabelin, kemudian ditulis organik, itu sementara tidak pernah disertifikasi organik, itu agak berbahaya dari sisi hukum. Itu ini aturan, memang regulasi kita begitu. Oleh karena itu memang bahwa produk organik itu harus dimulai dari sertifikasi. Sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki akreditasi. Nah, tadi permasalahannya begitu mau disertifikasi, biayanya mahal. Memang pemerintah kemudian memberikan program sertifikasi itu, ada bantuan cuman terbatas. Tapi langkah berikutnya, kita itu sekarang sedang mengakreditasi otoritas kompeten keamanan pangan itu untuk diakreditasi sekaligus menjadi OKPO, otoritas kompeten pertanian organik. Kalau setiap dinas itu sudah menjadi OKPO, maka biayanya itu akan murah, bahkan itu menjadi program pemerintah untuk tidak dikenakan biaya.
OPPO yang sudah diakreditasi itu adalah Dinas Pangan Sulawesi Selatan. Itu dia sudah dinas itu sudah sebagai LSO namanya. Oke. Yang on proses itu ada Jawa Tengah itu Dinas Pangan Jawa Tengah atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali. Oke. Itu. Nah itu kita program itu memang program ya sesuai dengan target Bappenas 20%. Kita bergerak secara sinergi dan selaras. Oke, baik. Jadi memang ada upaya-upaya yang juga didelegasikan ke daerah-daerah, Pak ya. Iya betul, Pak. Betul. Jadi bagian dari juga upaya memperkuat pertanian organik. Bu Ya. Bibong mau menyambung? Silakan Bu Bibong. Mic-nya belum dibuka, Bu Bibong. Oke, terima kasih keterangan dari Bapak Kapus PKKP, Pak Yasid. Jadi itu salah satu juga sebenarnya informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman dari konsumen ya, konsumen organik yang memang sudah loyal bahwa nantinya akan ada LSO ya. Jadi dari OPPO tiap daerah akan menjadi satu LSO sehingga itu akan lebih terjangkau. Nah, ada hal lain yang perlu kita sorotin di dalam market digital itu adalah masalah tadi yang dikatakan oleh Pak Yasid bahwa keputusan konsumen pada saat dia menentukan akan membeli sebuah produk, apakah berbasis dia nutrisi, apakah memang juga berbasis juga dengan poin dari lingkungan, tentunya juga yang ada hal penting lagi yang bisa kita petik dari kemarin termasuk juga kita masukkan di dalam SPOI adalah mengenai kehidupan. Jadi ada value kehidupan yang memang menjadi base ataupun salah satu komponen di mana konsumen memilih produk organik adalah misalnya pembelaan terhadap petani, terus kemudian juga bahwa dalam kehidupan itu saling support satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan itu ada tadi juga dikatakan bahwa sebagai manusia kita tentunya harus menghargai, saling menghargai apa yang ada dan dalam posisi tidak merusak lingkungan. Itu juga sebagai satu value yang memang menjadi poin utama. Dan kemudian masalah fair trade itu kan juga sekarang sudah menjadi masuk ke dalam poin dari bagaimana seorang konsumen memilih suatu produk. Nah, tentunya di samping bahwa tentang sertifikasi, label, dan lain sebagainya, ternyata juga tadi yang saya katakan bahwa ada poin-poin lain yang menyertakan. Jadi sebenarnya perkembangannya sudah lebih bagus, sudah lebih baik, dan memang acuannya juga tentunya akan lebih banyak. Jadi tidak hanya semata-mata masalah ketersediaan dalam jenis, tetapi dan harga, tetapi juga bahwa apa sih yang akan kita rela, apa sih yang akan kita support dari produk-produk yang memang lokal, karena untuk organik sebenarnya kita akan lebih konsentrasi untuk produk-produk yang lokal. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Bu Bibong, jadi saya kira ini soal ke Pak Zul ya. Jadi ini yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana mengintegrasikan ekosistem pertanian organik lewat misalnya marketplace. Jadi ada produsen ada konsumen, kemudian itu bertemu di marketplace. Ini bagaimana mengintegrasikan itu, Pak Zul? Mungkin bisa menanggapi? Ya, terima kasih Pak Rasdi. Sebelum ke sana, saya mungkin ingin menanggapi dari Pak Yasid dulu. Ya, tadi sangat menarik. Tadi Pak Yasid sempat membicarakan tentang value, kenapa konsumen atau calon konsumen memilih produk organik. Yaitu diantaranya adalah sehat, nutrisi, ramah lingkungan, sertifikasi, dan juga kehidupan tadi ditambahkan oleh Bu Bibong. Jadi sebenarnya dengan perkembangan teknologi digital saat ini, hal-hal seperti itu sebenarnya sangat dimudahkan gitu. Antara lain dengan edukasi konsumen. Jadi kita tahu ada LSO, ada sertifikasi, tapi konsumen mungkin belum terlalu paham. Tapi lewat teknologi digital, kita akan lebih mudah melakukan itu. Kita bisa melakukan campaign, bikin video, YouTube, material visual, dan sebagainya.
Dan juga kami dari sisi pasar organik terkait penjaminan itu kami berusaha menyerap segala level maturity dari para pelaku pertanian organik. Jadi tidak hanya yang bersertifikasi saja. Kami mengadopsi 3 level penjaminan dari level 1 yaitu self declare, karena tadi seperti dibilang Pak Yasin, untuk sertifikasi masih mahal, itu problem kita. Dan kita ada penjaminan level 2 PGS untuk JKTI, dan juga ada yang untuk LSO sertifikat organik baik lokal maupun internasional. Intinya dari edukasi ini adalah transparansi kepada calon konsumen. Jadi ketika mereka diberikan informasi tentang produk organik, itu informasinya sangat-sangat transparan. Mereka tahu setiap produk dengan setiap jenis sertifikasi yang dia miliki, setiap jenis penjaminannya tentunya akan berkorelasi dengan harga. Jadi mungkin produk-produk yang masih penjaminannya self declare, diklaim sendiri, mungkin harganya sedikit lebih rendah dibanding yang sudah sertifikasi, dan itu menghadirkan keadilan juga bagi pelaku pertanian organik di tahap tersebut. Jadi kuncinya lagi secara digital, kami fokus di sosialisasi dan edukasi baik terhadap konsumen maupun terhadap produsen. Termasuk juga ketika mereka merencanakan ingin mengambil satu sertifikasi, Pasar Organik juga membantu untuk mensosialisasikan sertifikasi apa yang tepat untuk mereka dalam perkembangan bisnis mereka. Dan juga ada layanan untuk asistensi untuk menuju ke sertifikasi tersebut. Jadi lewat teknologi digital, lewat website, lewat aplikasi atau video, kita bisa melakukan sharing information kepada semua pemangku kepentingan di pertanian organik. Yang tadinya mungkin berpikir kalau satu silo sendiri-sendiri, nanti dia akan terhubung. Jadi produsen akan tahu konsumen inginnya apa, dan konsumen pun akan tahu hak-hak apa yang bisa mereka dapatkan dari sebuah produk organik. Jadi kira-kira dengan yang seperti itulah yang kami maksud dengan integrasi secara digital. Jadi ada keterhubungan informasi dari hulu ke hilir, dari produsen ke konsumen dan sebaliknya. Kira-kira seperti itu Pak Rasdi. Terima kasih Pak Zul. Yang lain tadi kayaknya Galaxy 47, raise hand silakan. Galaxy 47. Ya, saya Bang Rasdi. Novi. Oh, oke, bisa dibuka kameranya, Bu, biar teman-teman. Oke. Tidak kelihatan. Oke. Ya. Terima kasih Bang Rasdi. Kalau saya sih mau tanya tentang apa dengan Pak Ibu. Gimana Bang Rasdi? Kurang dengar. Nama dan dari mana? Saya kenal. Oh ya. Tapi yang lain nggak kenal Ibu. Nama saya Novi. Saya dari Lampung, anggota JKTI. Dari Lampung. Ya, saya mau tanya tentang apa pasar ID ini, karena organik ini. Jadi kalau saya berpikir nanti kalau sudah masuk di era digital, sepertinya untuk apa penjualannya ini mungkin nanti beberapa orang yang masuk ke sana, konsumen akan berpikir bahwa ini juga sebagai penjamin gitu. Selain adanya sertifikasi, dengan adanya pasar organik ini, walaupun digital, saya berpikir konsumen juga sedikit merasa percaya diri untuk membeli produk itu di situ, bahwa ini memang benar-benar organik gitu. Hanya saja mungkin perlu, kalau di yang komersial yang lainnya itu kan biasanya ada yang penipuan gitu ya, penipuan dalam bentuk barang gitu. Jadi karena masuknya itu sangat mudah gitu. Mungkin nanti di sini bisa, apakah ada informasi bahwa masuk ke sana itu melalui pendaftaran dengan detail form yang akan diisi gitu, sehingga nanti mungkin konsumen pun akan yakin, oh kalau gitu memang yang ada di pasar ini itu adalah yang benar-benar sudah terinformasi ke pasar, ke produk organik ini gitu. Seperti itu. Jadi selain dengan sertifikasi, saya pikir dengan adanya online yang ini, mungkin konsumen sedikit yakinlah kalau ini benar-benar organik gitu, walaupun mungkin ada yang semi atau yang belum dapat sertifikat. Itu Bang Rasdi. Baik, saya kira ini langsung ke Pak Zul dulu ya. Silakan Pak Zul. Ya.
Terima kasih banyak Ibu Novi pertanyaannya ya, singkat saja. Ini salah satu pembeda kita di pasarorganik.id adalah kita memverifikasi semua mitra yang bekerja sama dengan kita. Jadi kami tidak hanya mengandalkan informasi sertifikasi saja. Jadi ini bedanya dengan marketplace lain yang mungkin fokusnya cuma sekedar menjual. Kami sangat concern terhadap hak-hak konsumen mendapatkan informasi yang benar tentang keoriginalan produk organik tersebut. Kira-kira seperti itu. Tapi posisi kami tetap bukan sebagai penjamin. At least untuk saat ini kami bukan sebagai penjamin, cuma kami memfasilitasi dalam dua hal. Yang pertama adalah transparansi informasi, bahwa produk yang dibeli konsumen itu ada level-levelnya, level penjaminannya level 1 sampai level 3. Dan kedua adalah kami melakukan verifikasi yang sangat detail terhadap mitra yang bekerja sama dengan kami. Dan untuk setiap produk yang kebetulan dijual lewat pasarorganik.id, konsumen bisa men-track, jadi bisa melakukan penelusuran dari mana asal produk ini lewat fitur traceability yang kami adakan. Jadi bisa saja sekarang banyak muncul, bahkan satu nomor sertifikasi aja bisa diklaim 2-3 orang yang berbeda gitu. Nah, dengan ini kita bisa lihat bahwa nomor sertifikasi ini pasti mirip milik mitra ini dengan alamat yang jelas. Kira-kira seperti itu Bu Novi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Pak Zul. Ya, jadi intinya sebenarnya Pasar Organik ID ini memang juga melakukan upaya untuk bagaimana produk-produk yang ada di pasar organik ini memang terjamin, transparan dan seterusnya. Termasuk saya kira dalam konteks integrasi ekosistem pertanian organik, kita akan terintegrasi juga dengan bagaimana berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian, bagaimana berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi organik, bagaimana berkomunikasi dengan gerakan Aliansi Organik Indonesia, sehingga produk yang dipasarkan di pasar organik memang benar-benar mendapat semacam supporting dan integrasi ya dalam masa depan pertanian di organik Indonesia. Pak Yasid atau Bu Bibong mau komen 1-2 hal terkait ini? Silakan. Oke, Pak, memang saya ikut diskusi ini kok makin perlu diluruskan gitu kan itu. Terutama dari Pak Sulfandi tadi bahwa ada organik level 2 atau level 3 dan sebagainya. Ini perlu saya sampaikan regulasi kita untuk menertibkan di sini baik itu untuk kepentingan konsumen maupun untuk kepentingan produsen sebetulnya. Pemerintah itu ada di tengah-tengah. Bagaimana produsen dan konsumen itu bertemu pada harmonisasi yang disepakati bersama. Yang pertama perlu saya sampaikan baik PP nomor 5 2021 mengenai perizinan berusaha berbasis risiko maupun Permentan 15 2021 terkait dengan standar produksi dan standar produk, juga mengenai SNI organik kita. Yang pertama bahwa ini menyangkut produk segar asal tanaman ya, walaupun nanti mengarah ke organik gitu kan. Jadi setiap produk segar asal tanaman ini mulainya ya, apabila dikemas ya, dipasarkan dikemas dalam bentuk kemasan, maka tadi kami sampaikan harus memperoleh izin edar dari otoritas kompeten keamanan pangan. Gitu kan. Ada nomor pendaftaran. Yang impor juga begitu, Pak. Nggak bisa langsung impor korma, impor apel, langsung diedarkan, begitu nggak bisa. Gitu. Produk dalam negeri juga begitu. Maka harus ada izin edar. Itu. Yang kedua, begitu itu dikemas harus mencantumkan label, termasuk klaim dalam label itu. Misalkan premium atau organik itu kan klaim. Itu. Ada PP-nya itu. PP 69 1999. Jadi apabila produk itu dikemas harus mencantumkan label. Label itu harus memberikan informasi yang benar dan tidak boleh menyesatkan.
Itu. Nah, lagi-lagi masuk kepada klaim organik. Di dalam organik, sistem pertanian organik, ya mulai SNI-nya sampai permentan itu mengatakan bahwa untuk mengklaim atau memperoleh atribut organik harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi organik yang sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, KAN itu. Jadi untuk mensertifikasi harus dapat SIM dulu dari KAN itu, Komite Akreditasi Nasional. Baru lembaga ini berhak untuk melakukan sertifikasi, gitu kan? Dan lembaga ini kita awasin karena harus didaftarkan. Setelah dapat akreditasi, maka mendaftar ke Kementerian Pertanian. Dan setiap output dari LSU itu juga harus dilaporkan ke Kementerian Pertanian. Sudah berapa operator atau pelaku usaha yang mensertifikasi ke lembaga LSU ini? Di mana luasnya berapa, komoditasnya apa? Gitu kan? Itu. Kemudian tadi Pak Sulfandi, kita ada tadi lembaga sertifikasi kelompok, ya itu. Saya sebetulnya mendorong ini siapapun gitu kan untuk membentuk lembaga sertifikasi yang namanya LSU itu bagus sekali nih itu. Tetapi lagi-lagi dalam regulasi kita, lembaga itu atau kelompok yang mensertifikasi sertifikat organik itu harus mendapat akreditasi dari KAN. Misalkan kelompoknya Bu Bibong gitu kan, usulkan tuh menjadi kelompok atau lembaga pada akhirnya sebagai LSU. Kami juga mendorong semua otoritas kompeten keamanan pangan yang ada di Dinas Pangan itu menjadi LSU. Supaya apa? Supaya mereka bersaing untuk meraih pasar di dalam sertifikasi. Kok makin banyak, maka makin murah. Kalau pemerintah pasti punya program. Karena yang didorong adalah pertanian organik salah satunya, maka kita alokasikan melalui APBN. Tapi LSU yang ada sekarang, yang ada berapa? Ada sekitar 10. Kalau kelompoknya Bu Bibong, kelompoknya siapa lagi dan sebagainya menjadi LSU yang sudah diakreditasikan, maka ini kan menjadi banyak kemudian LSU yang kemudian pasti dalam memberikan jasa sertifikasi itu orientasi efisiensi di dalam menentukan price efektif di dalam sertifikasi itu akan tepat, akan lebih efisien, akan lebih murah. Itu yang kami harapkan, ini sejalan dengan program pemerintah. Tetapi lagi-lagi tidak boleh suatu produk yang dikemas kemudian mengklaim organik tanpa dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Itu saya khawatir nanti karena kita di Indonesia itu ada yang namanya Satgas Pangan. Tapi kita juga otoritas kompeten keamanan pangan maupun otoritas kompeten pangan organik berhak itu. Ini regulasinya berhak untuk menarik, tidak boleh mengedarkan ini terhadap produk organik yang tidak merepresentasikan atas suatu keorganikan yang secara legal itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu Pak. Oke, baik Pak Yasin. Jadi saya kira kita paham benar ya bahwa di Indonesia ada regulasi terkait SNI pertanian organik, ada Permentan 64 dan itu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur termasuk mengawasi produk-produk organik Indonesia. Dan saya kira pasar organik ID akan menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang telah ada. Saya kira sejauh yang saya tahu juga sudah cukup banyak produk-produk organik yang memang masih belum mencapai regulasi yang ada itu. Dan sebenarnya ini menurut saya tanggung jawab kita semua, karena semua produk-produk organik yang belum bersertifikat, terutama petani-petani organik skala kecil kita,
itu perlu kita dorong untuk bagaimana mereka bisa masuk ke pasar sehingga pertanian organik ini makin maju. Saya kira mungkin di pasar organik sendiri itu menjadi satu sistem sendiri yang harus dibangun terkait akselerasi dengan regulasi yang ada. Lalu saya kira untuk bagaimana memperkuat inisiatif-inisiatif pertanian organik dalam konteks yang disampaikan Pak Yasid tadi, bahwa banyak kelompok-kelompok kita, petani kecil terutama itu yang belum bisa mengakses sertifikasi pihak ketiga yang mahal yang disyaratkan oleh regulasi. Bu Bibong, ada 1-2 tambahan kalimat terkait ini? Saya kira Aliansi Organik Indonesia punya misi yang besar terkait gerakan organik di Indonesia. Silakan, Bu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yasid. Tadi kami juga menyadari bahwa ada Permentan 64 di mana untuk mencantumkan label organik itu harus mengikuti regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kembali lagi kepada pasar untuk online, saya hanya ingin menginformasikan kembali bahwa di dalam buku SPOI SPOI kita pada tahun 2019 ya, sebenarnya untuk bicara tentang online itu posisinya tuh sebenarnya antara dengan yang online dengan yang offline itu udah hampir seimbang ya, antara 42 sampai 86% ya. Ini kita bisa melihat yang kebetulan penelitiannya dilakukan dari dengan N-nya 274, jadi sebenarnya sebarannya cukup bagus. Jadi kalau topik pada hari ini kita bicara tentang ekosistem pertanian secara digital, jadi sebenarnya masalah market online itu dari sisi konsumen itu sudah menjadi perhatian. Walaupun beberapa masih lebih menyukainya offline ataupun juga yang online, tapi sebenarnya gabungan dari keduanya itu sudah menduduki posisi yang hampir seimbang. Nah, untuk penjaminan sendiri ataupun masalah sertifikasi, nah itu tentunya tadi dikatakan oleh Pak Yasid bahwa kita perlu meyakini apakah produk yang kita jual memang benar-benar organik atau tidak, atau belum organik. Nah, ataupun produk yang konvensional tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, Aliansi Organik Indonesia sendiri pun memang kita mempunyai satu gerakan PAMOR, yaitu penjaminan produk organik. Itu memang ada tahapannya, dan kemudian juga kita juga mengacunya kepada SNI, dan tentunya ini adalah sebagai salah satu ya gerakan bahwa di dalam akar rumput semua petani kecil mempunyai kemampuan untuk mensertifikasikan produk mereka. Tetapi alangkah baiknya kita juga sama-sama kita rangkul mereka, karena itu pun menjadi satu gabungan. Kalaupun memang mereka tidak boleh menggunakan kata organik yang sudah sifatnya mandatori, nah itu tentunya kita bisa mengapresiasi bahwa itu adalah satu langkah ya kecil yang bisa kita lakukan satu persatu. Apalagi tadi ada informasi dari Pak Yasid bahwa nanti di setiap daerah, dinas atau apapun sudah mau menjadi seperti lembaga sertifikasi kecil, Pak. Jadi untuk teman-teman petani kecil yang kita harapkan adalah mereka setidak-tidaknya sudah mengenal loh apa yang harus mereka dokumentasikan, sehingga nanti kalaupun nanti satu saat mereka harus melakukan sertifikasi, hal itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengagetkan buat mereka. Jadi memang ada sisi yang bisa kita lihat positif dan negatifnya, tetapi kita juga tentunya akan tetap patuh dengan mandatori yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, baik Bu Bibong, terima kasih. Sebelum kita closing statement, saya kira ada satu yang angkat tangan ya. Ulim Fauzi, silakan singkat pertanyaannya atau penyampaiannya. Ulim Fauzi, halo, standby, tidak jadi ya bertanya. Oke, kalau tidak jadi, saya kira kita sayang waktu kita sangat singkat. Kita closing statement, pernyataan penutup. Kita bisa mulai dari Pak Yasid, Taufik. Silakan Pak Yasid, pernyataan ya, untuk membangkitkan semangat kita semua untuk memajukan pertanian organik, Pak. Silakan, Pak. baik. Produk organik atau pertanian organik sudah menjadi tuntutan ya, keniscayaan tuntutan dari market yang perlu adanya keamanan dan kesehatan dari produk yang dikonsumsi.
Tetapi di sisi lain, memang sebagai produsen harus memang memiliki kredibilitas untuk menghasilkan produk organik yang memang dari sisi pembuktian itu harus meyakinkan atau bisa dibuktikan bahwa itu produk organik. Yang ketiga, bahwa aturan-aturan kita harus diikuti. Karena konsumen juga harus memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan terhadap rela membayar dari atribut-atribut nilai dari suatu produk itu. Nah, itu oleh karena itu maka marilah kita mengharmonisasi persepsi kita mengenai organik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yasin. Berikut Pak Bu Bibong, silakan Bu Bibong pernyataan penutupnya. Terima kasih banyak karena kita hari ini berbicara tentang ekosistem pertanian organik secara digital. Satu hal yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita ambil bahwa perkembangan pertanian organik, terutama untuk konsumennya, bahwa marketnya pun bisa kita lakukan antara on dan offline. Dan posisinya sudah masuk di posisi 50% dan sampai 50%. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa, dan teman-teman konsumen juga sebenarnya sudah melek. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menciptakan juga marketplace seperti yang dikatakan oleh Pak Yasin, ada marketplace yang memang bisa dipercaya. Itu penting sekali dengan produk-produknya. Jadi sehingga konsumen membeli ya benar-benar produk yang organik, ya organik benar, bukan organik-organikan dalam tanda petik. Kemudian peraturan yang memang secara marketplace kita tentunya harus mematuhi peraturan yang sudah ada di pemerintah. Nah, ada banyak hal memang yang bisa kita diskusikan sama-sama dan sinkronisasikan apa yang terjadi di level akar rumput dan bagaimana dengan perkembangan dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Bibong. Terakhir Pak Zul, silakan pernyataan penutup atau hal yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih waktunya Pak Rasdi. Jadi pada prinsipnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin benar sekali. Jadi pada prinsipnya kami itu memang menyelaraskan dengan peraturan pemerintah dan juga menyeimbangkan dengan ini adalah tanggung jawab kita bersama juga untuk lebih memasukkan lebih banyak stakeholder dalam integrasi ekosistem pertanian organik ini. Ini yang saya catat dari Bu Bibong. Jadi pada prinsipnya itu kenapa pasar organik.id mengakomodasi beberapa yang mungkin belum sampai ke tahap sertifikasi yang digariskan pemerintah. Tapi kami senantiasa mendorong supaya mereka-mereka itu maju ke tahap yang sesuai regulasi gitu, memiliki organik. Makanya di sini kita sampaikan sebagai summary kita, integrasi kita itu dari hulu ke hilir, dari praproduksi, produksi, supply chain sampai konsumsi. Di hulu itu kelompok petani dan petani itu kita bantu dengan edukasi, training, asisten. Jadi mereka punya awareness terhadap sertifikasi yang harus mereka capai dan tahapan-tahapan yang jelas. Lalu mereka juga dibantu seperti apa sih hal-hal yang harus dilalui. Jadi tidak dibiarkan saja dalam kondisi yang seperti itu. Dibantu dengan training online maupun offline, dan juga sebagai marketplace kita memberikan peluang bagi mereka untuk memasarkan hasil kerja mereka. Jerih payah mereka untuk berusaha convert dari konvensional ke organik. Dan tentunya konsumen juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan transparan tentang produk-produk yang mereka beli di marketplace pasar organik.id atau marketplace lainnya. Jadi kita luaskan cakupannya sebagai kebersamaan. Terakhir adalah kami punya visi nanti di pasar organik.id, meskipun kami masih sangat baru, kami punya visi untuk mengintegrasikan hampir semua pemangku kepentingan di ekosistem pertanian organik, baik pemerintah, produsen, konsumen, regulator, dan segalanya. Nanti kita sama-sama memajukan pertanian organik Indonesia dan memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini. Dari saya mungkin seperti itu Pak Rasdi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas arahannya Pak Yasin, dan informasi juga terhadap Bu Bibong, partisipasinya sangat informatif terhadap kami. Terima kasih sekali lagi atas sharing-sharingnya. Baik, terima kasih Pak Zul. Kita sampai pada sesi akhir. Mungkin perlu foto bersama dulu. Yang bisa buka kameranya, tolong dibuka kameranya. Kita sebelum menutup obrolan santai ini, semoga ini bisa bermanfaat. Yang belum buka kameranya, mohon dibuka kalau memungkinkan, biar kita bisa saling mengenal.
Masih ada yang belum buka. Ada Galaxy A7 Novi, ada Bugatti Niken Sari, ada yang lain belum? Silakan, mohon biar kita bisa saling kenal semuanya. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 Bu Tuti dan lain-lain belum ya? Oke, saya kira kalau yang nggak bisa buka, bisa kita mulai foto bersama. Oh ya, jadi nanti Pak Zul bisa sampaikan bahwa dalam acara ini juga ada voucher organik ya Pak Zul. Silakan Pak Zul sambil nunggu foto bersama terkait voucher untuk dari pasar organik. Silakan Pak Zul sambil nunggu foto bersama. Oh ya, terima kasih Pak Rasdi. Jadi kepada Bapak-Bapak hadirin para peserta, jadi kami mohon kesempatannya untuk sesi closing ini. Jadi kita di Pasar Organik.id kebetulan memberikan insentif voucher bagi para peserta. Kebetulan kami soft launching hari ini. Jadi kami memberikan beberapa voucher untuk beberapa produk gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk berbelanja nantinya. Nanti bisa diinformasikan lewat Japri nanti juga bisa. Tapi intinya bisa akses langsung ke website pasarorganik.id. Dan kami ada beberapa produk, terutama beras dan kacang-kacangan, dan beberapa produk kopi dan produk kecantikan juga yang akan memberikan voucher secara terbatas dengan kode voucher organik 18. Jadi mengikut tanggal hari ini. Jadi organik 18 bisa dicek nanti di pasarorganik.id. Jika kurang jelas mungkin bisa nanti menghubungi WhatsApp yang ada di pojok kanan bawahnya, nanti ada operator kami yang akan menanggapi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rasdi. Baik, terima kasih Pak Zul, Bapak Ibu sekalian, Pak Yasin Taufik, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan arahan pada kita semua, Bu Bibong dan kawan-kawan semuanya. Inilah akhir obrolan organik kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita bisa ketemu di obrolan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Salam organis. Salam organis. Terima kasih Bang Rasdi dan teman-teman. Mas Rasdi. Terima kasih Pak Sis. Ada. Mau ketemunya di sini lagi Pak Sis. Semoga ada lanjutannya. Oke. Jangan berhenti di sini. Oh iya, kita harus terus maju ya. Kapan mau Jogja, Mas Rasdi? Oh iya. Halo, Bang Iko. Mas Iko Lesman. Halo, sehat Mas. Amin. Oke, baik semuanya. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi. Mas Gandhi. Pak Profesor ini belum ngomong ya. Siap. Ini besok. Tim senyap kita. Terima kasih.